apa CD dong. Iya, CD. Yang takkan menyesal. Iya. Bikin 500 kopi. Bawa ke sini, langsung distro. Tumpuk di distro. Jadi kalau zaman dulu mah semua ngeband. Kalau udah anak band tuh, wah gua keren banget pasti. Pulang-pulang bawa stiker tuh udah gokil banget kan. Itu nempelinnya di mana nempelinnya? Tempel di helm. Di helm ya. Kalau nggak dashboard motor Mio di depannya. Iya. Penuh ya. Tayang di MTV. Cuman emang tayangnya cuma dapatkan kaset. Iya. Lagu Joni Frustasi yang diputer. Iya. Gua sama si Riki kan fotonya ada di situ gini, udah kayak supir tronton. Joni Frustasi. Kenapa super tronton? Oke, everybody, balik lagi di Kurva Tech Podcast. Let's see. Malam ini balik lagi di sesi JMN Talk bersama dengan Ludi Duana. Gokil, yoi. Tapi sebelum kita lanjut ya, kayaknya kita mau perkenalan dulu aja kali ya. Yoi. Dari yang mana dulu nih? Ujung aja. Ujung dulu. Ini minggu lalu udah datang minggu lalu nih. Iya ya. Wah, datang Kayaknya lagi. nggak asik gua kayaknya. Beda warna baju doang. Iya bener. Gua Ricky di gitar. Oke, Om Riki di gitar. Lanjut. Gue Rehan di drum. Rehan di drum. Terakhir, ini dulu dong. Gue Doni di bass. Om Doni di bass dan Gua Ludi di vokal. vokal, yoi, sekaligus frontman. Ludi 26. Ludi 26, di belakang ada kata 26 nih, yoi. Nah. Kenapa tiba-tiba Om ada kata 26 di belakang namanya? Coba. Ini lu Balik lagi. pura-pura nanya apa gimana? Balik lagi ke bandnya. Band gua kan dulunya kan Sakit 26. Yoi. Dan usaha saya juga di Studio. 26. Nah, 26. Si band Sakitnya ini udah vakum. Ya udahlah, akhirnya pakai Ludi, tetap pakai 26, betul. Angka keramat. Kenapa 26 angka keramat? Iya. Ini mah cerita sedikit ya. Iya, iya. Dulu Sakit itu gua ngawalinya itu gua berdua sama Lutfi. Oke. Berdua. Ya. Berdua. Akhirnya bertiga minta bantuan edisional Julius Plois. Ya, tahu. Julius Plois yang sekarang sama Stuck. Primitif Monkey. Iya. Gitu. Dan album kedua, ketiga, akhirnya berenam. Itu angkanya hoki itu, Bro. Oh. 26 itu hoki. Oke. Perasaan gua kok sebab nyambung ya. Dari berdua sama si Lutfi jadi berenam. Berenam, yoi. Nyambung 26. Iya. Makanya nggak bakal gua lepas 26. Akhirnya jadi nama keramat. Kalau sekarang masih ada togel apa gua Masang terus ya. siapa itu 26 itu? Iya. Sok buat yang ngelihat ini jangan lupa pasang 26. Jadi miliarder. 26. Pas banget kebetulan hari ini tanggal 26 sekarang nih. Iya ya? Enggak sih. Biar bingung ya uploadnya. Iya. Uploadnya tanggal 26. Berarti tahun berapa tuh Om bikin si Sakit Tusik itu? Sakit Tusik itu setelah kita pecah ya, Dema sama Ricky itu, maksudnya setelah pecah dari klinik. Ricky bikin Splois, si Andri Begeng bikin tetap jalan nama klinik, gua sendirian bikin sakit gitu, sama si Lutfi ngajakin berdua, dan pengen ngeberesin album, akhirnya minta tolong si Juli buat ngeberesin album Belum Sembuh itu 2004 itu album pertama itu ya? album pertama. Hancur Sebelum Berkembang itu ya? Bukan. Oh, bukan lagi. Sebelumnya ada lagi? Bukan ya? Oh, Teach Me How to Kiss. Kalau Beginning. yang itu mah 2005, album kedua, Jengkel. Oh, Jengkel ya betul. Yang covernya warna merah. Iya, yang video klipnya di mobil Hancur Sebelum Berkembang itu Kalau kan. yang album pertama masih bertiga, yang ketiga keempat udah berenam dari berdua. Ada video klipnya lo ya? Udah. Makanya sebanyak itu 26 itu. Iya benar ya. Gua pasangin rata-rata udah. Podcast SD SB dulu kan zaman gua mah ya dulu ya. Berarti ketahuan banget ya. Ketahuan banget eranya. Apa itu podcast? Nggak tahu lu. Nggak tahu gua. Lu jangan di situ lah. Berarti itu 2004 album pertama. Album pertama.
si kebentuknya berarti mungkin di bawah itu 2002-an mungkin atau 2000-an. 2002 ya Ki ya. Sakit. Ngawalinnya kan dari 2000-an itu Bang. Iya. 2000-an awal, berarti setelah pecah dari klinik itu ya. Itu berbarengan loh Ki ya. Kalau nggak salah si Splois sama klinik 2003 apa 2002 ya. Ngeluarin ini split. Bikin split. Oh iya, split. Kita mah album gitu. Oh, oke. Kalau split itu apa? Belum sembuh. Split maksudnya join Oh, dua band. gabung gitu. Iya, Oke, iya, bisa. Oke. Berarti tahun 2004 itu keluar si belum sembuh ya. Justru gua taunya yang itu yang jengkel yang mulai hancur sebelum berkembang. Jengkel 2005. Kalau yang Teach Me How to Kiss terus itu jengkel juga sama ya. Jengkel. Kalau yang belum sembuh apa awalnya lagu yang lagu jagoannya awal. Oh, sama, masih ada masa kecil sama Oh ya masa kecil. apa sih? Nindi. Nah, itu loh. Iya Recycle ulang di album Jengkel. Nah itu gue pengen nanya tuh Om, Nindi tuh dari mana inspirasinya? Nah itu. Untuk ketawa tuh kalau ketawa. Lo jelasin. Ya, kalau ini takut dibuat-buat, ya lo aja. Takut dibuat-buat. Karena lu kayak gua bongkar ya. Bongkar. Gua bongkar ya. Khusus di sini nih. Mumpung udah gak ada personilnya. Ada begitunya. Jadi itu bokinnya si Lutfi, basis gua. Iya tahu. Dan si juga pacaran sama gitaris gua si Igun. Wah, kacau. Makanya gua bikin lagu lah. Nih, lu si Lutfi. Iya sih. Akhirnya ribut tuh si Igun. Pecah ya. Ketahuan sih. Ini ngeluain. Lu coba dua-duanya di pasar. Kacau. Kacau. Lo kadang-kadang lo ngungkit-ngungkit masa lalu lo. Enggak, gue tapi emang nggak tahu. Gue penasaran. Bikin lagunya gitu. Soalnya kan Nindi akhirnya selain di recycle tadi di belum di Jengkel juga sekarang di remake lagi sama teman-teman kita Buram ya kan? Iya. Sempat dibawain sama Buram juga. Makanya dulu kalau mau manggung gitu loh sakit. Gue minta bawain lagu Nindi. Wih, enggak ada lagu yang lain tahun kita gitu. Si Igun itu kayaknya males bawain lagu Nindi. Tapi itu gokil sih, hancur sebelum berkembang kayaknya bisa dibilang. Kenapa? Buat terusin. Aha. Dan sekarang akhirnya kawin sama siapa? Kamu siapa? Oh iya. Artis ya, makanya anak pang si Igun kan belangsa. Ini kan yang artis. Orang-orang Serang juga tapi, iya kan? Jelas. Plot twist deh. Sorry ya. Ya kan plot twist. Kacau. Tiba-tiba sama Daripada sama anak bangsa. Iya, lebih kelihatan ya. Lebih kelihatan masuk TV ya kan? Gokil. Tapi Sakit Musik juga kan masuk TV. Gue ingat waktu tahun 2006 apa ya? Hancur sebelum berkembang itu masuk MTV Ampuh kan? MTV Ampuh, gokil. Ada video klipnya Hancur sebelum berkembang. Dan Om katanya Hancur sebelum berkembang itu model ceweknya masih ingat nggak siapa? SMA 1. Namanya masih ingat? Enggak. Lo inget nggak nama siapa? Oh, ada apa? Lo inget nggak? Enggak. Ini gua yakin ceritanya dari kameramen nih. Ada tuh saya. Ya, anjir. Ada pertanyaan titipan katanya. Hancur sebelum berkembang, video klipnya mantannya si Angga atau dia. Emang iya? Gimana ya? Saran gue Bidul jangan nonton dah. Iya makanya episode ini gak usah nonton. Gue mau lihat lagi deh. Coba lo ngobrol dah. Jelasin. Dasarnya. Gue mau sambil lihat di Iya. YouTube. Ini kan Itu dari tadi video klip. Udah bukan. Cantika katanya. Bukan. Udah nggak usah. Udah. Bira no, coba gue mau cari lah. Aduh. Enggak, tolong ini di-cut ya. Tolong. Itu kan Daripada hancur. daripada hancur nggak berkembang ya kan? Udah berkembang. Iya, tinggal hancur ya maksudnya. Iya. Itu tahun 2000 ya? 2005 masuk ke si MTV-nya tahun 2005 juga. Kalau nggak salah 2005 antara 2006 itu. Soalnya tuh kayak fenomenal banget. Kayaknya Iya, mungkin band betul. Serang pertama mungkin ya. Bisa. Serang Cilegon pertama mungkin ya Om ya. Iya. Gokil sih emang. Hancur sebelum berkembang. Pada era itu ya. Gua Terus Om, ini apa namanya? Itu yang album kedua Jengkel itu kan diproduserin sama si Kodeni. Unity. Oh, Unity Music. Oh iya. Oh gitu. Jadi garapan bareng lah ya itu ya. Gokil. Itu keren. Gua nonton itu yang di dalam mobil tuh. Yang gigit-gigit bass tuh siapa tuh waktu itu? Om Igun ya? Bukan? Igun. Iya. Pakai baju Helen Kill, yoi. Oke, masih inget gua sampai sekarang. Gokil. Lu lahir tahun berapa sih, Bail? Hah? Lahir tahun berapa sih? 94 gua. Gua nonton itu SMP kelas 1.
Sama Oke. Iya. Sama lu di SMP juga itu. Tahun berapa? Oke. Terus Iya. lu nanya apa tadi? Iya, gue mau nanya dari sakit kemudian sekarang jadi lu di 26 tuh tahun berapa, Om? Sebenarnya Pak, gue sih nggak mempermasalahin nama ya. Yang penting gue masih bisa berkarya, masih bisa ngeluarin. Gue nih senang main musik gitu kan. Iya. Dan salah satu orang yang masih mau nemenin gue ini dia di sini. Luar biasa. Dari zaman gue tahun 90-an ngeband sama klinik sama dia. Iya. Klinik bubar sama Jimover mencoba Iya. untuk up sama dia. Iya. Dan akhirnya sakit lu semua masih enggak, iya bantu di belakang. semua nggak jalan Ki. Entah itu lu sama Minded, entah itu psikologis, entah itu sama sakit gua. Tapi dia masih mau ngebantuin gua, nemenin gua, Ki, ngeband sama gua deh. Gitu. Terserah mau namanya Nurul di 26 kayak mau Junaedi, meeting apa kayak yang penting lu sama gua. Gitu. Udah gitu kan? Iya. Jadi gitu ya, selalu menemani nih ya. Abah ini luar biasa berarti ya. Belum mau mati gitu. Iya. Gua ngekruin Masih juga pengen- dulu ngekruin. Ngekruin Siapa tuh? Dari awal Sakit, sakit. Pak. Pas sakit. Iya. Pertama kalau manggung kan gue ngekruin di mana-mana. Mantap. Ngekruin emang ya. anak-anak juga. Itu karena apa itu? Gue suka sih, Suka, ya. Ya maksudnya memang harus ada yang begitu. Support ya, harus support. Iya. Emang kan sakit waktu itu kan, wah gila banget sih. Jadi sayang banget gitu ya kalau cuma jadi tinggal kenangan gitu kan. Betul. Nah, makanya muncullah lu di Duan. Lu di 26 betul. Iya. Udah cukup enggak maksudnya 3 album udah Udah lah gitu ya. Tapi lu di 26 bikin album nggak? lihat pasar sekarang kan udah kayak gitu kan. Iya. Nggak cukup kita bikin album. Iya. Lu kan sering nonton. Sekarang mah kan bikin single, Iya. klip, Iya, single klip, betul. Ngapain bikin album? Iya. Siapa yang mau beli? Iya benar. Single katanya mau bikin single baru di 26 ya. Makanya kadang-kadang gua beruntung. Baik, maksudnya gua dilahirin di tahun-tahun itu gitu. Zaman-zaman kita kaset apa gitu. Nih, gua cerita ya. 2004 sakit yang album belum sembuh, masih zaman kita kaset itu bikin 300 habis dijual. 2005 yang album kedua Jengkel bikin 1000. Yang 500 dibawa ke sini hand to hand masuk distro, yang 500 langsung pakai PPN. Oh, di kasih toko gitu ya. Masuk Jabodetabek. toko. Harika Musik yang distributor. 1000 loh, 1000 kaset. Iya. Habis. Yang album ketiga 2009 warna CD dong. Iya CD. Yang tak menyesal. Iya. Bikin 500 kopi. Bawa ke sini, masukin di distro. Numpuk di distro. 2009 tuh ya. 2009 ya. 2009. Iya, itu maka kemajuan teknologi itu emang ada baiknya ya. Betul. Orang beli CD di Toko. di kopi. Iya. Makanya gua kadang sekarang kan lihat anak band sekarang kasihan ya. Sekarang kan coba ngeluarin single Spotify. Iya, betul. Tapi kemasannya kayak wah, tapi kasihan siapa yang ngedengerin lu gitu. Nggak ada bentuk fisiknya gitu ya. Mungkin pas tahun 2009 kayaknya Ya itu karena beruntung gitu dilahirin dulu. dulu belum sebesar sekarang sosmed gitu ya. Belum makan zaman. Iya. Tapi tahun 2009 itu kan udah mulai masuk kayak MySpace, Pure Volume gitu juga udah masuk. Nah, itu mungkin yang termasuk yang mempengaruhi juga kali maksudnya. Tapi Belum terlalu besar ya. Terlalu. MySpace itu. saya itu terakhir yang ngabung dia itu udah zaman CD aja udah ampun. Ampun. Makanya banyak perusahaan rekaman yang berada gulung tikar kayak gitu. Udah mulai itu ya, beralih ya. Dulu mah kan penjualan kan dari CD. kaset kan. Dari Si kaset. artis itu. Kalau sekarang dari panggung-panggung. Iya benar. Dulu masih zamannya kaset pita kan masih ada lirik lagunya di situnya, masih ada foto-fotonya gitu. CD itu zamannya kangen band CD Betul. bajakan itu. Bang, lo ngalamin nggak sih, Di? Enggak. Enggak, tuh kacau. Kasih tahu. Sebenarnya gue sering kalau debat sama dia gitu. Kenapa? Karena pas era gue sama era dia kan beda Ah. gitu tuh. Gue lebih gampangan era gue. Yang apa? Digital. Digital. Karena kan misalnya kayak contoh nih, gue bikin single beres nih. Terus kan ya udah gue tinggal share ke pelanggan. Ya, betul. Ya udah gitu, kalau misalnya dia kan harus menurut gue lebih ribet Lebih aja chat gitu. harus dicetak dulu banyak Iya. gitu ya. Belum didistribusiin gitu ya, Gue betul. sering ke debat. Iya, betul. Siapa yang menang waktu Ya, itu? itu. Tapi yang Enggak, lagi jujur ya. Dia tuh menurut gue ngomong gitu karena gaptek aja. Dia tuh nggak tahu gimana cara masukin ke Spotify.
Instagram, Masuk akal. Ajarin pakai ajarin. kayak Om bener lo ya. Bener nggak tapi bener nggak? Ya dong, make sense dong gua. Bener. Dia bikin story aja miring-miring. Lu bayangin. Endorse kan ya gua mikir. Ya harus bagus ya. Malu nggak sih gitu Ya. maksud gue. Malam ini di roasting sama Naga sendiri nih. Tapi yang belum tahu kalau si Abang ini adalah anak dari Lutfi. Iya. Dia mulai tahun berapa Bang lo ngedramin dari sakit dulu kan sebelumnya? Lu di 26. Oh, udah pas Ludi ya? Udah. Enggak, sama sakit dulu. Sakit. Sama sakit. Masuknya pas sakit dulu kan sebelum ganti nama kan? Tahun berapa lo masuk Bang? Lupa dianya aja. Lupa dia juga. 2000, pokoknya pas acara alun-alun tuh udah mulai dia kan? 2024 kan. 2002. Iya, 2024. Cuman sebelumnya udah ada band ini Om, maksudnya sebelum sakit tuh ada band lagi. Lo kan bandnya itu kan yang apa tuh? sama Jable, Portland, yang Portland U22 itu ya. 21. U21. Aneh emang. Band formatnya ada usia umur gimana kelompok usia itu. Gitu, berarti lo masuk sekitar 2023. Kalau Om Doni berarti dari tahun? Saya 2000. Wah. Kita mah 2023 sama kan. Bareng sama Om Riki? kalau gua Masuk ya? gua Oh, duluan. cadangan gua Bang. Jadi kalau ada yang nggak bisa main dulu gua edisionalin. Jadi pernah edisionalin Lutpan, pernah edisionalin Igun. Semua Lutfi pokoknya. juga pernah gua Pernah. edisionalin. Sama kalau Ricky mah. Berarti udah model lama. Kalau si Om kan berarti 2000 berapa? 20-an Covid. 23 ya. 2023 bos. 23. Masuk. Sebenarnya sama aja prosesnya nggak jauh kayak sama Iya. kayak Ricky. Gua Additional adisional ganti juga. siapa nge-backup siapa kayak gitu sih. Berarti awalnya memang dipilih sama Om Ludi untuk Iya. bergabung Iya. atau? Iya, gua kadang misalkan si ini nggak bisa, si ini nggak bisa, aduh, gua cari siapa ya? Cuman yang seumuran sama gua gitu, nggak jauh beda. Yang rambutnya udah ubanan. Nah ini Ubanan kan? Ya dia kan nggak anak. Gitu. anak orang dalam. Ya, Itu itu main drum di belakang lah nggak kelihatan Om. Banyak yang muda-muda, yang jago gitu. Tapi saya nggak mau gitu, saya cari yang ubanan. Oh, syaratnya harus ubanan ya? Ubanan. Kenapa dipilih? Ya biar nggak jauh. Oh, apa misal biar selera musiknya sama Oh atau? enggak Om, emang biar lu kan sama-sama tua aja. Kalau misalnya dia Soalnya lebih di depan muda, ya, lebih depan. muda kan. Iya. Nggak mau dia. Umurnya kan sama. Kalau tapi- dulu mah kan angkatan gua sama Ricky kan zaman-zamannya klinik, Seplois, The Minded, sakit. Si ini kan Mas Doni bandnya ASS gitu. Yang enggak jauh udah ada ASS. Bareng kan sama Om Riki ya? ASS juga kan? Sama Ricky ASS ya. juga. Bertiga gue juga dengerin Kan ASS. ya lu di 26 X ASS gitu kan. Bisa bilang gitu kan. Betul. Cuma beda drama aja. Iya. Di lu di 26 anak-anak, kalau di AS ada Frisky gitu. Oke. Karena emang kayaknya circle-nya sama ya. Sama aja. Iya. Soalnya dulu tuh kalau ngomongin gigs dulu tuh banyak banget ya Om ya. Iya. Sebulan tuh bisa 8 kali kayaknya di gedung-gedung Parma itu kan satu di sini minggu di sini gitu ya. Terus gua tuh ngikutin dari zaman dulu ada Battle of Bands yang sakit itu lawan siapa, ASS lawan siapa. Iya. Ada zaman dulu kan. Ada, iya. Dan lupa gua. 2007 2008 kali ya yang Anbab versus Iya. Suffer Inc kalau nggak Iya. salah. Dan sekarang kayaknya udah nggak ada lagi tuh ya. Udah enggak. Udah susah. Kenapa tuh menurut Om sekarang udah susah? Terus, sorry gua potong. Itu kayak kanan kiri gitu nggak sih? Apa? Kanan kiri kayak sekarang. Iya, maksudnya kalau Format sekarang, acaranya. Format acaranya. Iya kayak gitu, Oh, kanan kiri gitu. betul. Iya. Jadi gue inget ASS dulu lawan My Own Best Enemy. Iya. Mother Day lawan Abandon. Gue inget sakit gue lupa lawan siapa waktu itu ya. Lawan Inter apa kalau saya? Kayaknya Om Ludi aja lupa ya. Lupa lama banget itu. Inter. Baik. Ya. Iya, ngomongin gigs ya. Kamu juga kadang kasihan ya lihat ya maksudnya di gigs sekarang gitu, acara sekarang itu sekarang serba. Emang sering maksudnya di belum mati sih, cuma acaranya di kafe-kafe. Iya, betul, di dengan coffee shop sekarang. ala kadarnya apa. Dulu mah kan baik baru tadi ngomong di gedung-gedung Gedung-gedung partai ya. pakai sound unity. Betul. Mantep ya. Waduh bener, itu band-band dari Jakarta, dari Bandung aja. Iya, acaranya ya. Iya. Sekarang Sekarang lebih. Kalau zaman dulu mulai dari siang jam 1, jam 2. Sekarang kan mulainya habis maghrib gitu. Paling 5 band sampai dulu. Kayaknya perizinan, Bang. Betul, Perizinan. perizinan. Sebab mahal. Dan kayaknya Perizinan pasarnya ya. juga sih Om. Enggak tahu. Kayaknya anak-anak sekarang tuh jarang Kadang-kadang ngeband. Gua kalau lihat kalau misalkan di Ya kan, di story gitu event di kafe-kafe enggak lu lihat gitu tuh ya. Soalnya anak sekarang kebanyakan Serba di DJ. direct gitu, Betul. apa gitu. DJ atau karaoke set ya Iya. kan. Kalau dulu kan emang masih anak-anak pada ngeband anak SMP. Zaman gua nonton Om Ludi, gua masih SMP kelas
1, kelas 2 tuh udah ikut. Gua ikut regis, share tiket 10 bisa main sore gitu gua zaman dulu. Iya. Kalau kan nggak ngerasain kan, gua jual tiket 20. Terus kalau mau pakai fontnya di samping GS tuh kita bayar lagi berapa gitu. Dan kalau mau main malam tambah Iya, lagi. betul itu. Jadi kalau nggak ngalamin. Gua kalau tekmed kalau nggak kenal sama orang dalamnya mainnya siang sore gitu. Kan si Om nggak ngalamin kan. Lempar stiker doang gua rebut-rebutin doang gitu. Ya gitu. Nah, sekarang mungkin kayaknya karena itu ya kan lebih digital, mungkin orang-orang DJ set atau karaoke gitu. Sebenarnya lebih suka itu dibanding band. Kalau sekarang mungkin ya, karena bergeser mungkin eranya karena ada sosmed itu ya. Iya. Gitu. Jadi kalau zaman dulu mah semua ngeband. Kalau udah anak band tuh wah gua keren banget pasti. Pulang-pulang bawa stiker tuh udah gokil banget kan. Itu nempelinnya di mana nempelinnya? Tempel di helm. Di helm ya. Kalau nggak dashboard motor Mio di depannya. Iya. Penuh ya. Betul. Tapi Om gimana Om? Pengalamannya yang ikutin si Ludi 26 akhirnya bergabung nih gimana? Apakah ya nggak beda jauh juga sama SS ya ininya secara genre ya Om ya? Kalau sejarah genre sama ya. Sama kan? Sama-sama punk juga ya? Sama-sama Nah punk. itu makanya saya juga ngambilnya maksudnya yang segenre gitu. Sama-sama. Berarti nggak terlalu sulit ya Om ya? Kalau saya nanya ke Mas Don tahu Pennywise nggak? Mas Don tahu No Effect nggak? Tahu Bad Religion nggak tahu? Udah mau pakai gitu. Backgroundnya ada lah. Saya kangen band. Aduh, apa lagi? Iya. Sebenarnya kalau di Ludi 26 tuh apa ya? Waktu diajak Mas bantu gua ya. Belum Wah. sakit. Iya, waktu sakit terus Ludi 26 gitu diajak. Sebenarnya suatu apa ya? Kebanggaan ya? Jelas, kok kebanggaan jelas banget. Itu nggak jauh kayak gua dulu diajak sama Begeng ya. Bantuin klinik gitu gitu. Ya punya bangga aja gitu maksudnya. Takut salah nih kalau main sama ini takut salahnya gitu kan, gua khawatir nih salah. Ternyata nggak juga ya, ngepeng ya, asik-asik aja. Rasain kayak gini ke si Om kayak dulu gua ASS, istilahnya ASS gua mungkin mesti dibawa sakit dulu, sekarang tiba-tiba gua akhirnya bisa manggung di band yang istilahnya idola gua gitu. Ada ngerasa kayak gitu nggak? Starstruck gitu? Nggak ada. Emang udah karena dekat lah main. Iya. Gue idolanya dia nih sebenarnya dulu. Wih yoi. Emang dia semuanya. Gila emang. Jadi gue masih pakai Kayaknya banyak SMP, yang idolain ya. Masih SMP dulu zaman-zaman nongkrongnya di Ramtol ya kita sebutnya. Yoi. 2000. Iya. Ntar lu pakai seragam SMP itu Iya, dong. gue kan masih SMP dulu. Masih SMP, gue pengen kenal banget sama dia nih. Dia ini kan SMP Om tadi. Oh lu berapa Om? Udah kuliah, udah lulus ya. Makanya nongkrong. Don, lu ganti seragam dulu Don. Takut Jadi dikira gue preman. seneng banget nih sama dia. Malah kira anak Gila, sekolah. gila siapa nih? Tampang mendukung lagi. Bayu sama Angga jangan salah. Dulu dia gitu tuh. Wih, yoi, mohak. Blunder. Nge-dress ya tiap harinya. Oh Berangkat gitu. kuliah bawa aja lempengan topi miring gitu. Nge-dress tiap hari di desa. Ternyata ya. Dulu mah. Iya. Belum lihat foto yang lama-lama ya nanti. Nah, boleh lah di-share lah, nanti kita tunjukin Ada dah. waktu gua lihat tuh. Iya, iya. Yang klinik si Om ngasih yang foto yang klinik yang masih hitam putih kan? Oh, klinik ya. Klinik. Apa ini pas sakit itu ya yang hitam putih? Ada berwarna. Tapi Klinik foto Mana ya? studio dia. gambar itu kan. Oh iya. Gua sempat lihat si Om update waktu itu. Ya pokoknya mah gua sebenarnya puas gua dengan perjalanan karir bermusik gitu ya. Dan emang bisa dibilang kalau di komunitas kita Ki ya, 99 klinik itu di Banten yang punya indie label album Revolution. Klinik Klinik. 2002 ya, yang kompilasi punk se-Indonesia. Udah produsernya si Krista Sakat Nggak tahu. ini ikutan di situ. Dan tayang di MTV. Cuman emang tayangnya cuma dapatkan kaset. Iya. Lagu Johnny Frustasi yang diputer. Iya. Gua sama si Riki kan fotonya ada di situ gini, udah kayak supir tronton. Johnny Frustasi. Kenapa supir tronton? Johnny Frustasi. Itu gua udah bangga tuh. Padahal cuma gitu doang foto doang gitu. 2002. Tapi kan bentuknya di Indonesia gitu. Iya, benar. Bilangin punk di Indonesia gitu. Yoi, keren. Waktu itu bandnya masih inget nggak Om siapa aja? Yang sekarang masih ada atau yang sekarang mungkin udah terkenal gitu? Udah gak ada. Nggak ada ya? Udah pada paku kayak Army Style. Paku payung. Waduh. Seat gang udah Pokoknya nggak memang ada. capek jadi dia bolak-balik Jakarta tiap minggu manggung di Jakarta. Iya. Keren tuh. Karena gigsnya banyak emang ya. Udah capek kan. Tapi Paku Payung masih ada kok sekarang. Paku Payung lagi. masih ada. Masih Masih ada. Oh. Masih.
Iya. Nah nongol lah si sakit, Sakit. di MTV apa. Saya malah udah cukup. Karena itu kadang-kadang kasihan, kadang-kadang tuh mau kemana kamu ini? Iya. Gitu. Dengan konsep sekarang gitu tuh ya. Saya kadang-kadang beruntung nggak? Iya. Ini dulu. Iya, Masih bener. zaman pita kaset itu. Hasil rekaman gigi ya, kayak pita video itu dia. Iya, emang pakai kaset Iya, video. Kalau dulu tuh ngeteknya di mana tuh Om? Studio Kak. Studio K ya. Kayaknya jadi andalan Studio K Oh tuh itu ya. kalau lewat maghrib jalan kaki gak ada angkot. Gak ada angkot. Sampai ke Pondok Gede gua. Iya. Wah udah kelewat maghrib pulangnya jalan kaki dari perumahan itu Pondok Gede jauh loh. Iya benar emang. Ada berapa kilo? Nyampe 10 kilo ya? Nyampe. Jadi nggak ada angkot ya. Angkot. Kalau udah kemalaman. Tapi emang perjuangannya di situ ya, asiknya di situ sampai karyanya jadi gitu kan. Keren sih emang itu. Nungguin banget ya sampai akhirnya jadi ya kan. Kalau anak zaman sekarang kan udah pakai Di rumah aja ya. Bisa home recording. Bisa di rumah. kalau dulu mas saya berangkat subuh ke Jakarta. Iya. Dan ingat gua, takut dilihat si Desna, gua mau inget si Desna ya. Nih. Baru datang kemarin. Lagi ngerekod jengkel. Ngerekod kan dia kan. Gua tidur di samping drum kan di studio kan. Si Desna nggak dapat aja kan. Gua bangun dia dari drum. Gua bangun. Ngapain Des? Monjok tembok gua. Kesel. Kan zaman dulu kan harus diulang. Ulang. Capek. Kalau sekarang kan tinggal Iya. hapus. Iya. Kel, habis dikit kel, mundur dikit kel. Itu ya. Ngopi. Ngerokok. Iya. Stres itu ya. Stres lah. Iya. Soalnya bayar. Stres. Dibayar di waktu. Waktu kan. Makanya sekarang yang single sakit yang terakhir ya, entah itu plastik hitam, entah itu aku adalah aku apa gitu. Sekarang ngambilnya 2 sip aja. 2 sip aja cukup. 1 sip buat band, 1 sip drum. Khusus Drum sendiri, si Desa yang bayar sendiri. Saking dia parnonya gitu. Sok nanya si Desa. Saking gak enaknya itu ya Om ya. Iya. Udah ganggu orang lo, kurang 1 sip nyokot sorangan dia. Tapi nggak nonjok tembok lagi kan nggak ya? Karena udah bayar sendiri. Iya. Berarti dulu dari mulai recording sampai lagu pertama sampai jadi album berapa lama proses lama tuh? Bisa Lama ya. sebulan ada? Lebih. Lebih kayaknya. Ya. Paling cepet setengah tahun. Paling cepat setengah keluar. tahun ya. Gokil. Setengah tahun. Berarti iya zaman dulu lama banget ya itu ya. Tuh. Kalau sekarang kan cepet orang satu lagu juga semalam juga beres. Home recording. Tapi ya gitu lah kualitas. Iya. Udah polu, itu udah apa ya gaya. Iya, benar. Kadang-kadang pakai drum MIDI itu, aduh. Iya, nggak kena. Iya. Tuktak. Benar. Apalagi yang biasa. Perbedaan analog sama digital. Oh, digital itu semua. jelas beda. Kerasa Analog, bedanya. digital, Kerasa beda. ya. Iya, jelas beda. Apalagi di genre punk pasti wah kerasa banget. Kalau drum ya kalau drum. Ya, kalau drum ya. Tapi kalau pas zaman masih sakit yang bikin lagu tuh siapa Om? Kebanyakan. Saya sama si Lupan. Termasuk lirik-liriknya segala macam. Iya. Gini loh, yang album pertama belum sembuh saya semua. Ya maksudnya personil Igun, Lutfan, apa gitu. 50-50, gua masih Lutfan. Yang album 2009, Lutfan semua. Termasuk lirik sama nadanya semua. Iya, maksudnya kayak lupakan, apa gitu. Maksudnya dia mencoba untuk maksudnya keluar dari Zona idealis. nyaman. Ya udah silahkan kata saya, silahkan. Dan ternyata belum penjualan. Gitu. Dari situ baru saya tuh diam gitu. Kecuali dapat perintah, "Lot, mana yang single? Lagu sebadung-badung namanya." Oke, siap. Kalau saya mengidentikan dengan kebadungan. Makanya bikinlah kantong plastik hitam gitu. Gaza yang apa yang kemarin itu, aduh iya. Lu pernah bikin lagu juga Kuntilanak judulnya? Ceritain apa itu? Aku pernah bikin. Iya. Gua cerita. Sakit dulu sempat Lutfan sama si Kiki, Kibot, si Igun, si Yuna, si Desa bikin lah Martin ya mencoba untuk up lagi. Pop, versi pop. Saya kan sendiri ya. Salah amat. Gue bikin sesenan lagi, Bad Jelly, punk rock gitu. Iya. Makanya itu lagi belajar membaca, kuntilanak, anggur ginseng. Pokoknya yang Bandung-Bandung ada 2 gitu. Gitu. Gua enggak masuk, gua tuh dari dulu kalau bikin lagu enggak bisa
ngayal ngarang apa gitu. Yang sehari-hari saya lihat gitu, entah itu kuntilanak apa. Tapi si lupakan itu berarti bukan Om ya? Bukan Om Lutfi ya? Lutfan. Tapi lupakan juga termasuk yang bisa diterima sama perempuan-perempuan. Karena kan ada versi pianonya kan? Iya. Itu tuh rame juga waktu pas gua Ya kan 2009 berarti gua kelas. Iya, karena saya tadi lupa itu positif, kalau yang negatif itu gua. Iya. Kalau galau-galau nih, om galau-galau. Lupa. Lupa ya? Iya. Nakal dia. Iya. Jadi ketahuan dari liriknya Kenapa ketahuan. kriminal ya? Iya. Kalau yang itu yang buat timnas, yang bikin siapa? Lupa. Lutfan juga. Oh. Berarti emang kalau yang semangat gedung muda. iya betul itu. Pokoknya kalau single mas kantong plastik hitam aja yang nganggur gingseng lah, siu lah, apa. Tuh, saya itu. Yang rebel-rebel ya. Rebel-rebel. Yo, terus Terus zaman sekarang begini loh, maksudnya banyak loh Apa? band-band yang kayak tabrak lari gitu. ya yang maksudnya yang nyeleneh ya, nyeleneh. Iya. Ya dongker juga termasuk. Jangan-jangan terinspirasi Om Ludi. Bisa bikin jadi. liriknya. Karena dia banyak banget gak apa Iya. featuring sama band-band sama Mike The Enemy pernah kalau salah. Iya. Sama Valen Kulo juga pernah. Pernah. Iya. Your Life ya? Your Life. Sama siapa lagi? Itu Stand for Myself dulu. Stand for Myself. Pernah. Banyak. Pokoknya terakhir katanya itu sama BCL ntar terakhir. BCL. Sama Portland. Iya betul. Tapi gue penasaran sih, Om Ludi itu. Tiga mangga yang belum. Wah, kita bikin. Nanti kita bikin. Sama Iya. gua juga mau duet nanti. Gua mau nge-rap gua. Boleh. Berarti kita trio aja. Aja di gawa, aja di gawa. Kok belum. Sama pokok sama Bang Arda ntar gua. Ini di bay, Iya. Sama Pokok sama Bang Arda sama Farid ntar gua sama Farid. Iya, Tuh bener. BM. Boleh. Iya, gue penasaran sama Om Ludi. Om, selain punk, Om juga seneng gak sih sama genre yang lain? Pasti ya. Dengerin Apa, musiknya. Om, yang didengerin selain punk. Selain punk, Om. Leno FX. Ini penasaran nih pasti nih semua juga nih. Gini loh, Kak. Nah, nggak harus sampai bakar rokok. Oke. Ini ngerokok dulu. Ini kita butuh sponsor dulu nih. Saya orang jadul. Iya. Saya orang jadul. Saya tuh peremajaan itu di tahun 80 90-an. Itu saya dengerin kayak Duran-Duran. Oh. Aha. Ternyata. Dan masuk ke 80s. Heeh. Udah dengerin kayak Red Cross, kayak Smashing Pumpkin, kayak Nirvana, kayak ya itu meresap. Iya. Makanya saya tuh kadang ngerasain nggak sih Kak, kalau orang-orang jadul sama orang sekarang gitu. Kalau bikin lagu itu jauh gitu. Iya. Lebih berkembangan orang jadul, maksudnya sirat sakat otaknya gitu. Jadi dia berkembang kalau bikin lagu. Iya. Saya telan semua. Jadi telan dulu ya. Semua referensi banyak. 80s itu kan emang yang the best kalau kata gua ya. 80s gitu. Zaman-zaman Radiohead, Smashing Pumpkins, Megadeth apa gitu. Iya. Semua itu. Oh gitu. Ternyata, Pak. Apa tuh? Semua lah. Referensinya bukan cuma Iya, soalnya kayaknya memang banyak anak sekarang juga. Entah itu glam rocknya Skid Row, Iya. Poison, Mötley Crüe, apa Guns N' Roses. Aduh. Iya. Anak-anak sekarang juga pada ngedengerin lagu-lagu lama juga kebanyakan Iya. sekarang kan. Nggak cuman punk kayak lagu-lagu zaman dulu kayak Michael Jackson juga kan hitungannya lama juga ya. Karena kan kalau gua perhatiin gitu, karena kan ada ya gua dengerin gitu. Lagu anak sekarang gitu, misalkan Koti Digi. Dong. Itu ngikutin loh. Nah. Kemana sih? Gitu kan. Gitu orang-orang. Itu kayaknya karena efek punya studio. Iya. Jadi sambil mengamati. Betul. Kayak gini, kayak Green Day. Oke. Modal 3 tahun juga, tapi nadanya berkembang. Iya. Kita kagak. Iya, benar. Iya. Green Day, Rancid kayak gitu. Tapi Iya. kemana-mana dia nadanya. Kalau Om Ricky ke Ludi 26 udah sempat bikin karya juga nggak? Belum. Kalau gue mau di sini ngikut. Oh, gitu. Ikut Ludi. Ikut frontman. Oh. Ada rencana nggak Om? Tapi bikin single baru. Ada. Apa udah jangan-jangan? Belum. Oh, belum. Rencana apa? Bakal kolaborasi atau sebagai lu di 26 aja? 2026. Lu di 26 oke. Apa? Udah mulai materinya udah mulai dicicil? Udah. Malah udah ada ini kan, single yang udah kita record kan, tapi belum kita keluarin. Gitu. Oh, udah. Single udah ada. Udah ada. Single, ya. Oh, cuma belum dirilis di digital platform ya. Udah. Oh, udah? Udah bayang. Yang Nawain Forever yang single pertama gua tuh. Nawain Forever, dan yang kedua itu yang Ku Akan Pulang. Udah ada. Udah ada ya? Oh, oke. Jadi maksudnya kan kayak ditanya nih. Yang Maksudnya ada Sekarang udah batu aja berdebat.
dengan konsep yang sekarang. Belum, oke. Karena kan yang kawan terakhir ini mah konsepsi Sakit tuh sih. Ya, betul. Rencana ada nggak kalau sebagai lu di 26 kayak bareng sama berempat ini? Lagi proses. Proses sebenarnya. Tapi ini kalau manggung juga berempat aja ya? Berempat. Nggak ada tambahan yang lain ya? Udah cukup lah ya? Enggak lah, cukup kalau mau harus ubanan rambutnya. Oke, berarti Bang, lo berarti sebelum sakit kan udah ada band juga kan? Yang sempat manggung juga, sempat MC nggak usah, tapi apa namanya sih sebelum Portland? Banyak ya Kick School. Kick School, Yang betul. pertama Kick School. Itu kan yang anak SMA semua kan? Anak SMP. SMP ya, masih jalan nggak itu bandnya? Udah. Udah nggak ya? Kalau Om Riki sama Om Doni berarti masih ASS. ISS masih. Nanti kita ngundang ke sini dong ASS ya. Siap tuh. Biar 3 hat-trick di antara 3 sini. CTS diundang lagi. Banyak banget apa Ricky Band. ASS baru main kemarin, ya kan? Itu ada rencana juga nggak ASS? Boleh lah ngobrol sedikit lah ASS, nggak apa-apa kali ya? Boleh, boleh. Kan ASS, Ntar dulu, dulu. tergantung. Gimana boleh? Boleh Ini CS-ku. Yang lain aja nurut. Iya. Masa kita nggak izin? Biar episodenya hemat lu di 26 dan ASS sekali. Tapi ada rencana nggak Om? ASS, bikin lagu baru. Terakhir kan, aduh gue lupa lagi. Gue denger terakhir berarti di Omong Kosong sama Usai sih. Waktu sih terakhir. Waktu terakhir ya. Video klip kemarin. Video klip juga. Gue dengerin dari pas yang, gue lupa tuh yang judulnya yang segala rintanganku hadap itu apa judulnya ya? Oh, Titik Terang. Titik Terang. Itu Itu nggak ada di kompilasi. Spotify, kenapa nggak dimasukin? Waktu itu masih ikut kompilasi siapa sama aku. Apa Kinansen? Hari esok apa? Hari esok. Oh, untuk hari esok. Oh, iya. Gue belum di ISS itu. Belum. Oh, belum? Belum. Oh, berarti Iki itu 2005 Lupa gue. ya? 2015. Masuk itu 2015. Oh, 2012 masuknya. Udah lama juga. Cuman berarti. nongkrongnya udah bareng. Bareng ya. Nongkrong ya? Iya. Nongkrong kan zaman gue masih SMP, Iya, suruh lu masih balik sama SMP. dia. Balik itu ganti baju. Iya, takut dikira preman malakin anak sekolah gue. Oh, gitu. Iya. Itu gua dengerin tuh yang Titik Terang. Spotify nggak ada. Kayaknya emang Abang Ricky ini banget ya, idol banget ya diajak. Bareng sama Om Ludi kan? Ini ya. Ini basis Cilegon nih, basis Serang tuh begitu dulu. Iya. Sebagai abang-abangan. Iya, paling laku ya, gokil. Gitaris paling laku. Gua ada rencana manjangin jenggot juga sih kayaknya. Biar laku juga. Gue thank you banget nih, nge-shootnya keren tuh. Kenapa tuh? Keren yang nge-shootnya. Keren ya. Oke juga Mas Don ini. Buat jadi timekeeper. Ada tanda ya begitu ya. Kalau peribahasa mah gaya ya. Enggak masalah kalau orang-orang jadul mah peribahasa dosen di komunitas pangkat. Satu darah, satu alkohol. Satu darah, satu alkohol. Iya lu. Gue nggak alkohol sekarang. Ya. Sekarang udah Darahnya nggak apa-apa. Teh manis. Tuang gitu. Tapi ada rencana bikin album baru nggak? Album baru apa? Video klip baru nggak? Video klip baru gitu. Iya, paling klip apa ya, single klip. Klip sebagai Ludi 26 tapi ya. Iya. Nanti kita ikut lagi nggak ya? Ya, ikut dong. Jadi kemarin Ragazi kita masuk. Pokoknya semua band yang ada di Semua sini band kita kita harus ikut. Video Datang. klipnya harus ngajak. Harus ngajak kita. Mau syuting di sini bisa juga ntar. Boleh. Bisa. Iya biar keren, biar kayak bajunya Brigata tuh kan tuh. Iya, Keren. Cuma ini kayaknya Om Ludi salah angka. Oh iya 66. Karena harusnya 2, 6. Iya. 66. Tapi ada angka 6-nya loh. Makanya Ada angka 6-nya tapi. Iya. Makanya harus ada nanti tambahan ya. Ada 2. Nanti bikin request 26 ya. Iya. Karena di Brigata bisa bikin jersey custom kan? Bisa dong. Dia Bisa. 8. Oh, bisa 26 mau. Sama kita. Sama 8. Ini bagus. Apa Hidup. tuh? Hidup. Infinity. Hidup. Yoi. Tuh teman-teman kalau bikin jersey atau mau samaan jersey-nya kayak teman-teman Ludi 26 bisa follow it @Brigata Indonesia atau Yoi. apparel underscore CRV atau Yoi. bisa juga di Shopee-nya di Brigata Indonesia ya. Betul. Betul. Oke Jangan Om. lupa juga. Terakhir, project terdekat atau event terdekat Om, boleh dipromokan ke teman-teman yang lagi nonton nih. Event terdekat belum ada. Cuman Project. project iya lagi ngurusin project single sama video klip. Kan pesen saya maksudnya buat anak-anak Sekarang? komunitas, band-band yang masih aktif itu tetap semangat. Semangat keluarin aja apa lo punya ide, lo punya lagu, keluarin aja. Jangan patah semangat. Udah gitu aja. Oke, tuh. Tisu. Jangan. Enggak lagi. Lebaran haji mah nyumpet kel. Gua lupa tadi. Gua mau podcast nyari gigi palsu gua kemana? Diambil si tekel.
Ini namanya udah tuir. Oke, nggak kerasa ya. Sudah hampir kepala 5 aja ya. Yoi. Tapi tetap pang ya, tetap pang kan. Iya, pang dia. Iya. Kayak kata Sukata nih, semakin tua semakin pang kan. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih Om Lodi. Sukses buat Lodi 26, buat Om Doni, Abang, buat Om Riki, semuanya. Thank you buat teman-teman semuanya. Gokil. Jangan lupa teman-teman untuk tonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, posting di sosial media lo, tag juga ke Brigade Indonesia, ke Apparel CRV Kurvatex atau ke Om Ludi Instagramnya apa Om? Ludi Klinik. Ludi. Yang sekarang Ludi Klinik. Oh, Ludi Klinik, benar. Band gua yang pertama Klinik. Oke, Ludi Klinik. Om Doni, boleh Instagramnya dipromokan? Doni Syaputra 1. Doni Syaputra 1, Abang. I am Rehan Faiz. I am Rehan Faiz dan Om Riki. RK_Irawan. Tuh. Oke, kalau gitu terima kasih. Thank you banget. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Kurvatex Podcast.